apa yang dipaparkan oleh Ibu terkait dengan pengkajian rapor sekolah kita dikaitkan dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Tadi sudah sama-sama kita saksikan dan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa salah satu dimensi yang unik yang perlu ditingkatkan berdasarkan data rapor sekolah kita adalah terkait dengan pembelajaran, kualitas pembelajaran. Ya, itu adalah fokus kita pada tahun ini. Sehingga sangat benar sekali apa yang sudah kita lakukan saat ini. Para koordinator berkoordinasi untuk membuat program atau mengidentifikasi apa-apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rapor pendidikan kita yang masih kuning tadi, untuk mencapai minimal target minimal supaya tidak kuning lagi. Tadi sebelumnya memang ada yang kuning tapi mengalami peningkatan signifikan 10 poin walaupun masih kuning, tapi kita meningkat khusus di kualitas pembelajaran ini kita menurun. Nah, untuk itu saya usul Bunda, terkait dengan kualitas pembelajaran memang kita butuh perhatian yang lumayan intensif ya untuk meningkatkan pembelajaran ini. Salah satunya tadi sudah diutarakan dan sudah ditulis terkait dengan Konggel. Konggel itu kita sudah ada tapi kurang maksimal, kurang optimal. Mungkin karena kita belum merencanakan secara sistematis. Mungkin ketua Konggel yang sudah ada itu perlu nanti berbicara dengan seluruh guru pada forum rapat terkait dengan program-program Konggel. Nanti di situ akan terlihat Konggel-Konggel mana yang butuh dukungan dari sekolah secara pembiayaan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat yang perlu dioptimalisasi itu adalah pemanfaatan ruangan, satu ruangan khusus yang bisa digunakan oleh seluruh guru untuk pengembangan kompetensi. Ya, yang lengkap, ruangan yang lengkap, ruangan pembelajaran yang ya bisa dikatakan lengkap itu di setiap kan sudah mulai ada LCD dan seterusnya. Nanti ada satu ruangan itu bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi guru di ruangan tersebut. Bisa digunakan secara bergantian, kombel-kombel misalnya kalau sudah ada kombel kelas atau kombel secara keseluruhan, memanfaatkan ruangan tersebut untuk belajar bersama. Tadi Bunda sudah menyebutkan misalnya teman-teman mempelajari cara membuat pembelajaran melalui media Canva. Kita bisa bertukar di situ. Siapa yang sudah punya pengalaman bagus, praktik baik, silakan jalin narasumbernya untuk kita bertukar pikiran, belajar bersama. Membuat media pembelajaran digital berbasis Canva misalnya di ruangan itu. Boleh di sini atau boleh di ruangan baru, boleh di ruangan guru sana atau di perpustakaan. Kita punya banyak ruangan itu. Tapi kita pilih satu untuk ruangan peningkatan kompetensi guru, bisa dikatakan markasnya Konggel misalnya, digunakan secara bergiliran. Itu di ruangan itu mohon untuk dukungan apa yang bisa dilengkapi oleh sekolah, misalnya LCD-nya, misalnya sound system-nya, misalnya papan tulisnya atau buku-bukunya, khususnya kalau perlu kopinya buat sendiri. Nah, itu ya, jadi ruangan untuk pengembangan kompetensi guru. Ruangan markas Konggel kalau bahasa gampangannya begitu. Yang kedua, sesuai dengan visi sekolah yaitu mewujudkan sekolah yang religius dan inklusif. Saya penekanan saya di tingkat religiusitas ya. Alhamdulillah sekolah kita luar biasa. Dari kulturnya sudah religius, sehingga kompetensi atau potensi yang sudah ada itu tinggal kita kembangkan saja. Alhamdulillah kepala sekolah dan seluruh keluarga itu mendukung kegiatan-kegiatan religiusitas ini untuk mendukung pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian visi sekolah religius tadi. Saya mengusulkan untuk optimalisasi ruangan musola yang kemarin sudah dibentuk dan diresmikan. Apa itu namanya? Pengurus takmir musola.
Nah, barangkali untuk meningkatkan karakter religius mereka nanti ada sholat berjamaahnya dan seterusnya. Tapi untuk itu kan ada simbol-simbol atau penanda fasilitas yang bisa mereka gunakan, kayak sound system seperti ini. Kan ini misalnya tidak dipergunakan atau bisa diambilkan yang lain, bisa dilengkapi musolanya supaya anak bisa belajar adab, belajar iqomah, belajar disiplin untuk bersolat secara bergantian. Nanti tanda masjid itu, tanda musola itu akan membuat jadwal hari ini kelas berapa saja ya yang mau sholat, kelas ini siapa ya yang bertugas ada misalnya, seperti halnya bertugas untuk berdoa. Nah itu mungkin nanti akan bisa diformulasikan, dijadwalkan secara baik. Mohon bantuan dari rekan yang lain juga untuk mendukung ini, pemerintah umum, kesiswaan dan semua komunitas. Itu terkait fasilitas yang lain, misalnya tempatnya apa itu namanya ruku, tempatnya sarung atau fasilitas Al-Quran yang agak kurang, ya tadi ada tapi kurang misalnya, itu bisa mohon bisa dilengkapi untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung visi sekolah, yaitu mewujudkan sekolah religius. Itu yang kedua yang bisa saya tawarkan. Untuk yang ketiga ini pembelajaran juga, tapi terkait sebenarnya ada kaitan dengan dimensi yang lain, yaitu iklim kebinekaan. Pembelajaran juga bisa, kebinekaan juga bisa, yaitu program itu tadi masuk SRC, School Religious Culture kalau mau disebut namanya. Apa itu namanya, pelengkapan sarana musola, itu nama programnya SRC, itu sesuai dengan programnya Kemenak, School Religious Culture, budaya sekolah yang religius. Nah, kalau kita ada agama yang lain kita fasilitasi juga, tapi kita kan belum punya datanya. Misalnya agama Kristen ingin fasilitas apa, itu juga pun bisa kita fasilitasi. Karena kita juga visinya di samping religius juga inklusif. Inklusif itu apa? Juga terkait dengan kebinekaan, saling menghargai perbedaan. Kalau ada beda agama, kita saling menghargai, itu juga inklusif. Bukan inklusif itu anak-anak BK dengan anak normal saja, tidak. Setiap ada penghargaan terhadap perbedaan itu